Baiklah, perkenalkan nama saya Olof Stepen Panggabean dengan NPM 2335 10828. Saya dari kelas 4E. Pada video kali ini saya akan membuat studi kasus eh, donasi bencana alam. Nah, studi kasus ini saya akan buat untuk memenuhi tugas 1 praktikum pemrograman bebas berorientasi objek. Langsung saja kita buat, langsung saja masuk ke dalam live codingnya. Yang pertama saya akan membuat sebuah file baru namanya tugas 1 saja. Kemudian di sini kita rapikan dulu. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat dulu sebuah kelas. Jika kita mengambil studi kasus bencana alam, maka di dalam itu maka ada kelas donatur dan juga kelas bencana alamnya. Kemudian kita buat di sini pertama itu ada kelas donatur. Dalam kelas donatur kita ada string nama tentunya. Kemudian ada juga string email. Oke, kemudian ada integer saldo. Setelah itu, setelah kita membuat apa-apa saja yang ada dalam kelas donatur, kita buat juga metodenya. Yang pertama ada void, ada method login. Kita sebagai donatur akan login. Kemudian kita printkan bahwa kita telah login sebagai donatur. Oke, di sini kita buat nama. Oke. Oke, kemudian selanjutnya itu kita buat di sini supaya nanti dia tidak ada spasi. Setelah itu kita buat juga kelas maksudnya void kedua, maksudnya metode kedua, yaitu metode logout. Oke, kemudian dia metode logout ini kita printkan misalnya sama seperti tadi, nama plus login logout. Spasi. Oke, untuk metode logout sudah. Kemudian kita metode yang ketiga, metode tiga maksudnya saya itu ada kelas yang selanjutnya. Kelas selanjutnya itu kita menggunakan kelas donatur. Maksud saya kelas kebutuhan atau bencananya, nama bencananya kelas kelas 1 3 di sini. Kelas selanjutnya ada kelas bencana. Oke. Di dalam kelas bencana ada nama bencananya, nama bencana. Oke. Kemudian string nama
lokasi. Setelah lokasi kita gunakan dana yang terkumpul. Setelah itu ada target dana yang akan, misalnya patokannya itu ada, misalnya kita harus mencapai targetnya misalnya 1 M. Kemudian di sini kita buat target dananya itu misalnya 1 M aja. 1 2 3 Oke. Kemudian di dalam kelas ini dia juga memiliki metode. Yang pertama, metodenya itu adalah tampilkan info. Tampilkan info. Oke. Setelah tampilkan info, kita print infonya. Maksud saya di sini ada bencana. Nama bencana. Oke. Kemudian di sini misalnya kita buat bencana itu di plus lokasi. Oke. Kemudian kita printkan juga dana terkumpul. Itu dana terkumpul. Oke. Supaya dia ada spasi. Kemudian di sini kita buat metode yang kedua, yaitu setelah tadi ada tampilkan info, kemudian ada terima donasi. Terima donasi itu memiliki integer jumlah. Donasi terkumpul misalnya plus sama dengan jumlah. Kemudian kita printkan sort bencana. Kita buat di sini misalnya ini misalnya dari bencananya. Bencana. Oke. Dana diterima. Misalnya dana yang diterimanya adalah, kita gunakan rupiah. Jumlah. Oke, sama. Kemudian donasi terkumpul. Kenapa tidak donasi terkumpul?
Oh, mohon maaf, ini bukan donasi terkumpul, maksud saya dana, tadi ada typo. Kemudian kita cek kebutuhan, cek kebutuhan dana. Oke. Oke, nanti saja kita buat ini. Sebelumnya kita tambahkan dulu di sini. Soalnya tadi kan di sini sudah ada pada kelas donatur kita memiliki dua metode. Kita tambah lagi metodenya itu misalnya void donasi kan. Karena setelah kita memiliki login dan logout, maka donatur itu bisa mendonasikan. Sekaligus ini menjadi penghubung antara kelas donatur dan juga kelas bencana. Oke. Itu aja jumlah. Nah, di sini if atau jika saldo kurang dari jumlah, maka saldo kurang dari jumlah. Kemudian if saldo kurang dari jumlah, kita sini printkan sold, maka saldo tidak mencukupi. Nah, oke, di sini else atau jika tidak saldo sama dengan jumlah, min sama dengan jumlah, bencana kita masukkan terima donasi yang ada pada bencana tadi. Terima donasi jumlah. Kita printkan sold nama plus dalam kurung berhasil donasi sebanyak jumlah. Oke. Untuk nama bencananya kita sebutkan, kita panggil variabel bencana titik nama bencana. Oke.
Kemudian di bawahnya kita printkan lagi untuk menampilkan saldo donaturnya tersisa berapa setelah dia memberikan donasi. Sini kita kasih saldo, nama, tersisa berapa, misalnya Rp rupiah sebanyak saldo. Oke, kemudian di sini kita kasih print lagi supaya dia ada spasi. Oke. Kemudian setelah ini tadi sudah menyambung bagian kas donatur dengan kas bencana sudah ada relasinya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi pada kas bencana metodenya. Bagusnya kita kasih tadi ada tampilan info, terima donasi, kemudian cek kebutuhan. Di sini kita kasih cek kebutuhan dana. Oke. Dalam cek kebutuhan dana ini kita memiliki integer kurang sama dengan target dana dikurang dengan dana terkumpul. Oke. Jika kurang dari 0, maka akan menampilkan dana masih dibutuhkan. Dana masih dibutuhkan sebesar, sini kita masukkan kurang. Setelah ini jika tidak atau else, kita akan menampilkan target dana sudah terpenuhi. Target dana sudah terpenuhi. Oke, di sini target dana sudah terpenuhi. Terima kasih. Oke. Sini udah. Selanjutnya setelah tadi bagian kelas sudah, kita akan masukkan ke dalam bagian public kelasnya. Public kelasnya misalnya sebentar. Kita buat di sini PSPM VM. Oke. Yang pertama kita masukkan donatur atau donatur 1. Misalnya sama dengan new donatur. Oke. Kemudian ini kita kopikan saja.
1, 2. Kemudian di sini kita buat bencana gempa. Bencana. Oke. Bencana banjir. New bencana. Oke. Setelah ini kita masukkan isi dari nama-nama donaturnya. Misalnya donatur 1 misalnya nama donatur satunya misalnya adalah Olo. Kemudian di sini donatur 1 dot, setelah itu tadi ada apa saja tadi? Nama, email, dan saldo. Kita buat nama, emailnya di sini kita buat olo@gmail.com. Oke. Kemudian kita buat isi saldonya. Donatur 1, misalnya saldonya adalah, kita buat saldonya misalnya 1 juta saja. 123. Oke. Kemudian kita buat di sini donatur 2 nama. Ini kita kopikan saja supaya cepat. Oke. Saya namanya adalah Steven. Saya diganti Steven. Oke. Kemudian dana dia adalah 2 juta. Setelah itu setelah kita masukkan nama-nama donaturnya, coba kita lihat. Oke, masih belum ada ya. Kita masukkan langsung nama bencananya, gempa, titik, misalnya gempanya, nama bencana, misalnya nama bencananya adalah gempa apa yang ini ada? Gempa Lombok. Oke. Kemudian gempa lokasi. Gempa lokasinya yaitu misalnya di Lombok. Oke. Kemudian setelah gempa
ada juga misalnya gempa titik target dana. Oke, target dana misalnya di Lombok itu harusnya ini kosong sih. Target dananya misalnya bentar. Oke. Target dana misalnya 5 juta keluarga. Oke. Selanjutnya ada juga nama bencananya yang kedua, nama bencana banjir. Banjir bukan banjir buatan. Banjir lokasinya misalnya tempat di Kota Pekanbaru. Kemudian banjir target dana, soalnya target dananya adalah 1 M keluarga. Nah, donatur 1 misalnya login. Oke. Kemudian donatur 2 login. Kemudian lagi ya, donatur 1 mungkin donatur 2 gempa. Kemudian kita buat sini gempa dot, kita masukkan tampilkan info. Kemudian banjir, kita tampilkan dulu infonya. Kemudian setelah ditampilkan info, kita donatur 1 melakukan donasi, misalnya donasikan banjir tempat dulu gempa, misalnya berapa ya, 201 cuma memiliki saldo 1 juta. Oke, kita buat sini 500 keluarga. Kemudian donatur 2 donasikan bencananya, misalnya adalah gempa juga. Dia kedua memiliki saldo 1 juta keluarga. Kemudian ini donatur 1 melakukan donasi juga kepada banjir, yaitu dengan 1 2 3 Oke.
Kemudian setelah itu kita coba run. Kita baca, kita bisa saja. Oke. Step 1 login sebagai donatur. Kenapa tidak ada namanya? Tunggu. Dana gempa Lombok, dana terkumpul. Bencana banjir buat tempat baru, dana terkumpul 0. Nah, bencana dana diterima 5 untuk gempa Lombok. Saldo telepon tersisa 2. Saldo tidak mencukupi. Sebentar. Kenapa donatur 1 tidak bisa memberikan donasi? Oh, maaf. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, Olo login sebagai donatur, Stephen login sebagai donatur. Nah, bencananya gempa Lombok. Di sini kita rapikan Lombok dana terkumpul, misalnya di sini belum ada dana terkumpul ya. Kemudian di sini ada bencananya, misalnya dana diterima sebesar 500.000. Olo berhasil donasi 500.000 untuk gempa Lombok. Saldo Olo tersisanya adalah 500.000. Kemudian bencana dana diterima 1 juta. Telepon berhasil donasi sebesar 1 juta untuk gempa Lombok. Saldo telepon tersisa 1 juta. Kemudian untuk donasi selanjutnya, tadi kan Olo sisanya itu 500.000, tapi dia melakukan donasi di sini, dia melakukan donasi sebanyak 1 juta, maka duitnya tidak mencukupi. Oke, kemudian di sini akhirnya di sini kita buat yang terakhir, donatur 1 logout. Kita sudah login, kemudian donatur 2. Oke, logout. Kemudian di sini ada, kita rapikan dulu di kok tidak bisa ya. Oke. Apalagi terlalu jauh jaraknya. Oke. Baiklah. Kita lihat di sini banjir, kemudian dia sudah logout. Olo berhasil logout, Stephen berhasil logout. Oke. Baiklah, sekian dari sedikit live coding dari saya dengan studi kasus bencana alam atau mendonasikan kepada bencana alam. Kemudian sekian dari video live coding saya. Jika ada kesalahan kata dan penulisan atau di sini saya tahu bahwa codingan saya masih belum sempurna atau masih banyak salahnya, saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.